ampun. Ini kenapa, Enggak ada kok. Lik. Buto hijau. Astagfirullahaladzim. Lik. Kabur dari sini, Lik. Enggak, cepetan. Kamu bawa ini pergi, Enggak, tapi kamu. Nih, tenang aja. Aku bakal baik-baik aja. Cepetan. Kamu hati-hati ya. Iya, cepetan. Mau kamu bawa kemana Primun Masku? Gimana ini? Tanaman kita busuk semua, kita jadi gagal panen. Iya, kalau kayak gini mana bisa dijual, bahkan dimakan aja nggak bisa. Tapi yang ijo-ijo itu apa ya? Di empang saya juga ada yang kayak gini nih. Tuh, emang ada fenomena apa sih nih? Ada apa sih? Ada apa pada ngomong-ngomong? Ada apa ini? Kalau menurut Abi Hamdan, ini gimana? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Malapetaka ini datang dan hadir karena seseorang yang punya tanda lahir khas di tangannya. Dia sudah membawa kutukan yang mengakibatkan kalian semua gagal panen. Siapa sebenarnya Tabib ingin bicarakan? Katakan saja, jamet kata ki. Bukannya itu Tias anak Bu Mariam yang punya tanda lahir aneh di tangan itu? Apa jangan-jangan dia? Benar juga ya. Bu Maria menemukan Tias bayi di ladang timun pada saat kampung kita baru dipanen. Ya, jangan-jangan anak itu membawa kutukan, membawa petaka. Wah, Gawat nih. Tias itu memang bukan anak yang biasa. Ya. Karena dia memang seharusnya dikembalikan ke tempat asalnya. Kalian tahu nggak sebutan apa untuk Tias itu? Dia itu adalah si timun emas. Titipan Buto Ijo. Dan sekarang mungkin waktunya sudah habis. Buto Ijo menuntut agar Tias segera dikembalikan. Kalau gitu kita ke rumah Bu Mariam aja yuk. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, ini ada apa ya? Dasar anak pembawa sial. Kamu itu anaknya buta hijau. Ayo kita kembalikan dia ke tempat asalnya. ayo. Ikut ayo. Ibu tahu ini apa sih saya? Ini ada apa? Dia sakit anak saya, kenapa? Tapi dia naksit. Jangan asal bicara, Bapak. Dia ini manusia, bukan makhluk dongeng seperti itu. Semuanya dengar ini baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ini adalah kutukan leluhur. Jangan harap ini bisa dihentikan tanpa adanya tumbal. Jadi cepat sekarang bawa Tias. Bawa Tias. Bawa. Lepasin! Tolong, Pak. Lepaskan anak saya. Bapak jangan bunuh anak saya, Pak. Jangan bunuh saya, tolong. Lepasin aku. Pegangin dia. Jangan coba-coba ngacauin ini, Bu Mariam. Kasih aja anak pembawa bala itu. Kami mau kampung ini aman dan tetap kembali. Lepasin anak saya. Ayo, lepasin saya. Lepasin. Berhenti. Semuanya, tahan mereka. Tahan. Jangan biarkan mereka ganggu usaha kita untuk memakmurkan kampung ini. Pak, jangan saya Sekarang waktunya kamu kembali ke asal.
Alhamdulillah ya Bang ya. Panen kita sekarang ini berhasil. Udah kita bawa ke pasar Bang. Boleh, kita jual di pasar aja. Iya. Semuanya berjalan dengan sesuai rencanaku. Masa Allah dah, gue masih amazing begono sama kampung kita nih. Ih, kemarin itu ya ladang-ladang masih pada gersang. Hari ini udah pada subur. Iya, kebun saya juga subur banget sekarang, Bu. Dan kalau kamu mau beli buah dari kebun saya, boleh banget loh. Murah aja kok. Wah, mantep Pak. Boleh banget tuh saya beli di Bapak ya. Pasti harganya murah kan? Iya, langsung dari punya kebun. Siap-siap pastinya. Iya deh, nanti saya mampir tempat Bapak ya. Silahkan, monggo. Ih, mantep Pak. Apa ini teh cuma karena kebetulan aja kalinya ada nih. Sekarang semuanya berubah sejak Tias kita korbankan. Keluarga yang dulu gagal panen, sekarang bisa untung berkali lipat karena saking suburnya, Bu. Iya. Ya, walaupun kejadian numbalin Tias itu bikin saya merinding, tapi nggak bisa dipungkirin sih. Begitu kejadian itu selesai, hasil panen warga jadi panen membaik. Ya kita doain aja nya semoga teu aya gagal panen deui. Udah. Lu jangan bahas itu, gue jadi kagak enak hati nih. Yang penting ya, itu ladang-ladang udah pada kagak gersang lagi. Begono aja intinya mah ya. Iya, amin. Kok tanamannya aneh banget? Jin. Ya Allah. Ini gimana ini? Subur banget kan tanaman saya? Bahkan lebih bagus dari yang dulu-dulu. Kenapa seolah warga nggak bisa ngeliat apa yang aku lihat ya? Mereka kayak terhipnotis sampai-sampai nggak sadar kalau kebunnya sama sekali nggak bagus. Ini bener-bener aneh. Yes. Astagfirullahaladzim. Bu Mariam? Bu Mariam. Saya tahu Bu Mariam sedih, tapi nggak kayak gini Bu caranya. Bu Mariam tenang dulu. Bu, Allah itu nggak suka sama hambanya yang mengakhiri hidup. Nah, saya tidak berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Saya hanya ingin mencari jenazah Tias. Astagfirullahaladzim Bu. Maafin kami salah paham Bu. Saya akan terus mencari Tias. Kalau dia sudah meninggal, saya hanya ingin membawa jenazahnya pulang untuk saya kuburkan. Itu saja. Saya janji. Saya akan bantu buat carikan Tias. Ini semua gara-gara Hamdan. Malam ini saya akan temui Hamdan. Udah lama nih saya nggak masak gini. Iya bener. Sebelum Tias ditumbalin, kita nggak pernah ngerasain hasil kita panen sendiri. Semenjak Tias ditumbalin, ladang-ladang kita semuanya menjadi subur kembali. Gue tadinya demen banget ya denger kebun warkam sih pada subur lagi, tapi mungkin gue denger berita diungkap lagi tuh masalah Tias ditumbalin, gue mungkin kagak demen dah. Yaudah, kita ganti topiknya aja ya. Ya, gitu. Yang seru apaan gitu ya? Warkam sih, maaf kati nih berhubung pan lu tahun diri nih. Yeyen, Iput, Amedani pan kontraktor di mari. Jadi kita kagak punya kebun begono. Lagian Yeyen mapan diet, jadi Yeyen kagak bawa makanan kemari begono ya. Nih Iput bawa buah-buahan hasil lapaknya Dani begono ya.
Saya bawa airnya juga nih ya, biar segar tuh. Ya, segar tuh. Ayo, yaudah sekarang kita makan yuk. Yuk, makan. Yuk, kita makan yuk. Iya, makan. Iya. Cobain. Aduh, gue kagak nafsu, Put. Gue inget banget dah tuh. Ini semua tuh kan hasil penumbalan nyawa orang, Put. Mana ketelen gue makan, Put. Saya juga sama, saya pengen makan tapi kebayang mukanya Tias waktu pas mau dijatuhin ke jurang tuh. Pak Hamdan, kenapa baru sekarang Bapak lakukan ini ke Tias? Kenapa tahun-tahun kemarin Bapak diem aja? Dan kenapa sekarang anak saya yang jadi korbannya? Ya, karena efek besarnya baru terasa sekarang. Gak mungkin. Semua yang Bapak bilang salah. Ingat ya Pak, saya akan balas dendam sama Bapak. Tunggu. Ibu kenapa balas dendam sama saya? Anak ibu loh yang salah. Tias itu pembawa sial. Dan dia pantas untuk mati. Hamdan! Pak! Berhenti, Pak! Maaf, tolong berhenti, Pak. Bu Mariam, Bu. Bu, Ibu nggak apa-apa? Hah? Udah, Aini anterin pulang ya. Udah. Kita bicara di rumah aja. Ibu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, Bu, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Ibu senekat itu? Gimana kalau sampai Ibu dihakimin sama orang-orang di sana? Aini, saya betul-betul gak terima apa yang sudah dilakukan Hamdan. Dia itu dalang di balik penumbalannya Tias. Dia terus-menerus mengompori warga sampai warga itu terhasut dan Tias ditumbalkan, Aini. Aini ngerti perasaan Ibu. Tapi tolong Ibu tuh jangan gegabah. Tapi gini loh, Bu. Pak Hamdan itu tabib di sini. Dia disegarin sama warga. Kalau memang Ibu mau ngadepin Pak Hamdan, Ibu perlu strategi yang cukup kuat. Waalaikumsalam, Mai. Warga-warga pada kemana sih? Lu pada lihat gak? Sepi banget. Tadi sih aku sama Fari ketemu sama beberapa warga. Mereka ngeluh sakit perut sama muntah-muntah juga. Astagfirullahaladzim, pantesan kagak pada nongol. Tapi emang pada sakit apaan ya? Kok bisa barengan begitu semuanya? Ya Allah, kesian banget. Nih, kenapa nih, Bang? Gini Mas, saya mau bawa Pak Bambang berobat di rumahnya Pak Hamdan. Soalnya kan Pak Hamdan satu-satunya orang yang bisa ngobatin di kampung ini. Ya Allah. Bang, dibawa ke dokter aja, ya, biar lebih pasti. Saya jangan nganter. Iya benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari semalam gue udah muntah-muntah, Ri. Udah ke dokter, tapi kata dokter kagak apa-apa. Pas sampai rumah, muntah-muntah lagi. Nah, makanya itu saya mau bawa ke sana. Karena saya juga pernah berobat di sana, alhasil saya sembuh. Kalau gitu, saya permisi ya Mas ya. Iya, aduh langsung dibawa deh, kesian tuh. Bibir sampai pucat begitu kayak habis di bleaching. Ya Allah, ini ada apaan ya di kampung kita? Hah? Kok pada bisa berjamaah begini sakitnya? Makanya, Dan. Kenapa jadi banyak yang sakit ya? Ibu, Mas, Mbak, mohon maaf ya. Untuk praktek hari ini saya kasih nomor antrian ya. Biar semuanya kondusif, kondisinya juga aman, terus juga nggak saling berebut. Nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Ya Pak. Kalau berobat di sini biayanya berapa ya? Itu semua tergantung Pak. Kalau keluhannya semakin susah atau berat ya semakin kompleks juga teknik pengobatan yang saya pakai. Gitu Pak.
Kira-kira untuk kisaran harganya berapa ya Pak? Biar kita bisa siapin. Ya, kalau untuk kisaran harga sih paling sekitar ya 500 ribuan itu untuk penyakit ringan. Tapi kalau untuk penyakit yang berat, kompleks, atau bahkan hampir nggak selamat, itu mohon maaf ya, saya kenakan 5 juta rupiah. Mahal banget Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Ya, ya, emang sih Mbak, emang cukup mahal. Tapi saya jamin kok ya, saya jamin buat Mbak dan yang lainnya, kalau berobat di tempat saya pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya jamin itu, beda sama tempat lainnya. Kalau di tempat lain itu belum tentu. Mungkin Mbak, Ibu, atau Bapak Mas pernah dengar kan sebelumnya? Siapa yang udah berobat di tempat saya? Ya kan? Nah, terus gini-gini, saya sebenarnya itu nggak selalu nerima dalam bentuk uang sih. Enggak. Dalam bentuk barang juga nggak apa-apa kok. Saya bantu, nggak masalah buat saya. Contohnya ada orang kemarin yang berobat di tempat saya, dia kasih motornya ke saya. Yaudah Pak, kalau gitu saya juga ngasih motor deh Pak. Iya nggak apa-apa. Dan sekarang pasien yang saya bilang barusan itu, dia sekarang sehat. Bahagia dia hidupnya. Saya ada tabungan emas Pak di rumah, nanti saya pakai itu aja deh ya Pak. Kalau saya nggak punya barang berharga. Tapi saya bawa sertifikat rumah aja nanti. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Perhiasan, sertifikat, saya tampung semuanya. Jadi gini. Saya kasih tahu sedikit ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hidup itu yang paling penting adalah kesehatan. Jadi buat apa kalau kita punya banyak harta, kita kaya, tapi kita sakit-sakitan. Kita nggak sehat. Kita nggak bisa dong nikmatin harta kita. Bener nggak? Nah, jadi yang paling utama itu adalah sehat. Jadi kita sehat dulu, baru kita kerja lagi. Kita cari harta lagi untuk mengganti harta yang sudah terpakai. Setuju ya? Oh ya, Bapak siapa namanya? Bambang Pak. Bapak Bambang. Silakan Pak, nomor 1 antriannya ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu Mas ya. Baik Pak.